Mari saudaraku, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kita berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sempurna
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh ajaib bagi hidup kami. Yesus.
Karena dalam pujian ini dikatakan ku bebas-bebas oleh kuasa darahnya. Amin. Kita mau lebih sungguh-sungguh dan semangat menyanyikan pujian ini Tuhan kita. Haleluya. Yesus
Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Oleh sebab itu kami percayakan Tuhan, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
sesuatu yang disampaikan berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan saya akan mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengkocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema penderitaan. Penderitaan saudara bukanlah sebuah topik yang menyenangkan untuk kita bahas, untuk kita selidiki. Tentunya semua kita lebih suka mendengar tentang kebahagiaan dan kesenangan. Nah, saudara sekalian, kita selalu berpikir bahwa penderitaan itu datangnya dari iblis, datangnya dari setan. Dan kebahagiaan itu selalu datangnya dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, persepsi inilah yang membuat kita, pandangan inilah yang akhirnya membuat kita selalu bersikap negatif terhadap penderitaan. Dan sesungguhnya penderitaan datang sebagai bagian dari rencana Tuhan yang berdaulat untuk mempersiapkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang berguna. Jadi saudara sekalian, penderitaan itu bukan selalu datangnya dari iblis, tetapi penderitaan itu bisa saja datangnya dari Tuhan, dan itu memiliki tujuan supaya kita bisa dipersiapkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang berguna. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui teladan penderitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah bahwa penderitaan itu akan melenyapkan kesombongan kita. Ya, penderitaan itu berguna bagi kita untuk kita bisa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 yang sudah kita baca tadi, saya akan kembali membacakan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengkocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi artinya tujuan penderitaan itu bagi orang percaya, supaya orang percaya itu memiliki kerendahan hati, tidak sombong, ya. Jadi penderitaan itu akan melenyapkan kesombongan kita.
Kata yang diterjemahkan sebagai duri dari bahasa Yunani adalah skolops. Artinya pancang yang ujungnya runcing. Maka Rasul Paulus mengatakan, maka aku ini diberi suatu pancang runcing di dalam dagingku. Pertanyaan sekarang adalah apakah duri itu, Bapak Ibu? Karena ada banyak para teolog mencoba untuk menafsirkan apa sebenarnya duri dalam daging Rasul Paulus. Ada yang mengatakan bahwa itu semacam gangguan rohani, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah gangguan jasmani, ya, seperti kelainan fisik, seperti penyakit epilepsi, migran, penyakit mata yang kronis. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah penyakit punggung yang bungkuk. Ada yang berpendapat itu adalah penyakit malaria, dan banyak lagi orang-orang menafsirkannya. Nah, tetapi itu tidak terlalu penting, saudara, karena Rasul Paulus juga menyebut itu sebagai utusan iblis. Jadi apapun penyakitnya itu tidak penting, tetapi yang penting adalah penyakit yang membuat Rasul Paulus menderita akhirnya berhasil membentuk Rasul Paulus tetap rendah hati, walaupun dia banyak karunia talenta yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa iblis sebenarnya dia mengharapkan menggunakan duri dalam daging itu supaya mematahkan semangat Rasul Paulus, supaya dia mundur dari panggilannya. Tetapi saudara, Allah memakai duri itu atau penderitaan Rasul Paulus itu supaya Rasul Paulus tetap mengandalkan Tuhan terus menerus dalam hidupnya. Duri itu dirancang supaya Rasul Paulus tetap rendah hati di dalam setiap kehidupannya. Nah, tujuan Tuhan dengan duri itu supaya Rasul Paulus merendahkan diri, untuk membuat dia tidak meninggikan diri, sebab kesombongan tidak diam di dalam hati yang hancur, jiwa yang retak, terluka dan menderita. Di dalam hati yang hancur, di dalam hati yang menderita, terluka, tertekan, tidak ada tempat kesombongan. Dan saudara sekalian, dalam ayat yang kita baca tadi ada 3 kali Rasul Paulus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya itu dicabut atau disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan adalah tidak. Dia berdoa sampai 3 kali supaya dia mengalami kesembuhan, bebas dari tekanan dan hal yang memalukan yang disebut dengan duri dalam daging itu. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Kita harus melihat bahwa penderitaan sebagai rencana Tuhan untuk membuat kita tetap rendah hati. Jadi kita harus melihat ini adalah rencana Tuhan. Kalau saudara hari ini menderita, saudara harus berpikir positif bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kecuali kalau kita berdosa, kita menderita, yaitu kita sendiri yang membuat kita menderita. Kita akan menerima resiko, konsekuensi atas dosa-dosa kita, dan kita menderita. Nah, itu berbeda saudara. Kita harus bertobat supaya Tuhan memulihkan kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan dosa dan ada penderitaan dalam hidup kita, maka kita harus yakin itu bahwa itu adalah rencana Tuhan dan ada maksud Tuhan untuk memperbaiki hidup kita, sifat karakter kita, supaya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita harus melihat bahwa penderitaan sebagai rencana Tuhan untuk membuat kita tetap rendah hati, karena terlalu sering kita berpikir bahwa keberhasilan, kesuksesan, prestasi yang membuat kita kuat dan nyaman dan bahagia. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita tidak sakit, tidak menderita, kita merasa bahwa kita itu kuat, ya, dan itu ternyata mendatangkan kesombongan, ya, membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi puas diri, dan membuat kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi duri yang menyakitkan akan membuat kita lemah. Tapi kabar baiknya adalah ketika kita lemah,
Ia mencurahkan kekuatannya ke dalam kita, dan semua tekanan, ketegangan, penderitaan akan mendorong kita untuk berlutut dan berserah kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, penderitaan itu akan melenyapkan kesombongan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penderitaan. Lewat penderitaan, kasih karunia Allah menjadi sempurna di dalam hidup kita. Lewat penderitaan, kasih karunia Allah menjadi sempurna di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, ketika Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil penderitaan yang ada di dalam tubuhnya, yang disebut dengan duri dalam daging itu, saya katakan sekali lagi, jawaban Tuhan adalah tidak. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus. Tetapi jawaban Tuhan lebih memberikan sesuatu, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kesembuhan. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus supaya Paulus disembuhkan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang jauh lebih baik dari kesembuhan. Dan itu adalah kasih karunia, jalan keluar, solusi yang terbaik dari hanya sekedar kesembuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Makanya di dalam ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu dan Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara sekalian, dari jawaban Tuhan yang mengatakan tidak dengan permintaan Rasul Paulus, artinya bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus tidak memberi dia kesembuhan. Itu adalah satu kehendak Tuhan. Itu adalah satu jawaban Tuhan, kehendak Tuhan. Dia tidak menerima kesembuhan. Rasul Paulus tidak menerima kesembuhan karena Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tetapi rencana Allah selalu, rencana Allah bukan berarti bahwa Rasul Paulus menerima kesembuhan. Rencana Tuhan bukan berarti bahwa Rasul Paulus bebas dari tekanan, bebas dari duri yang menekan hidupnya. Di tengah-tengah penderitaan itu, Tuhan justru melimpahi dia dengan kasih karunia-Nya. Tuhan tetap mengizinkan, membiarkan dia menderita, tetapi di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa itu, Tuhan melimpahi dia dengan kasih karunia supaya dia bisa menjalani kehidupan yang berat itu dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu, kasih karunia Allah sanggup menolong Paulus untuk melewati kehidupannya yang penuh penderitaan dan memberikan kemenangan sampai akhirnya duri itu tetap tinggal di dalam hidupnya. Saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Kehendak Allah tidak selalu kita disembuhkan. Kehendak Allah tidak selalu kita dilepaskan dari tekanan, dari penderitaan, dari penganiayaan. Karena kebahagiaan kita bukan tujuan utama Tuhan, tetapi tujuan utama Tuhan adalah untuk membentuk kita supaya kita semakin menyerupai anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui penderitaanlah kita semakin serupa dengan Dia. Saudara, kesuksesan, berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kita itu seringkali justru menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita sombong dan kita menjadi dimurkai oleh Tuhan. Tetapi lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu akan menghasilkan kerendahan hati, akan membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus,
akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati, memiliki karakter seperti Kristus, sifat-sifat seperti Kristus. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu bermanfaat, itu Tuhan memiliki maksud. Dan kabar baiknya adalah di tengah-tengah penderitaan itu supaya kasih karunia Tuhan lebih dari yang kita butuhkan, lebih dari yang kita butuhkan untuk menjalani apapun yang mengancam langkah kita. Suplai, persediaan kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Artinya kasih karunia-Nya lebih besar dari kekuatan kita. Kasih karunia-Nya lebih besar dari nasihat pendeta mungkin yang terkenal dan diurapi Tuhan. Kasih karunia-Nya lebih besar dari cara-cara yang kita lakukan untuk bebas dari penderitaan. Kasih karunia cukup untuk membawa kita melalui apapun duri yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Cukup. Kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membawa kita mengatasi, melewati, dan berhasil ya mendapatkan kemenangan atas semua penderitaan yang kita alami. Saudara sekalian, kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita bersama-sama menerima kasih karunia di tengah-tengah penderitaan kita. Seperti Rasul Paulus, kita menerima dan kita menjalani penderitaan dengan keteguhan hati. Kita belajar untuk menerima, bertahan, bertumbuh, dan juga harus selalu mengingat bahwa ia harus semakin besar dan kita semakin kecil. Dan kehidupan ini bukan tentang kita tetapi tentang Dia. Saudara, seperti Rasul Paulus menerima, menjalani penderitaan dengan keteguhan hati, dengan ikhlas, tabah, dan sampai akhirnya dia mendapatkan kemenangan sampai akhir hidupnya. Saudara sekalian, ketika dia meninggal, dia tetap dengan duri dalam daging itu, tetapi dia sampai garis finish dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Dia tetap kuat dalam kelemahannya karena justru dalam penderitaan, kelemahan, kasih karunia Tuhan itu menjadi sempurna. Kita mau belajar dari dia. Saat ini mungkin penderitaan saudara bertambah karena kondisi dan keadaan pandemi yang masih terus menghantui kehidupan manusia di seluruh dunia, dan secara khusus di Indonesia kita melihat semakin bertambah orang yang terpapar karena pandemi ini. Tetapi saudara, ingatlah, ini Tuhan izinkan terjadi. Dan saudara harus yakin bahwa dalam setiap penderitaan yang diakibatkan oleh hal apapun termasuk oleh COVID ini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan supaya apa? Supaya kita semakin bergantung kepadanya, supaya kita semakin memiliki karakter yang sesuai dengan kehendaknya, itu seperti Kristus. Itu supaya kita semakin rendah hati, supaya kita semakin setia kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan dalam keadaan-keadaan yang semakin sulit hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini karena firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya di dalam setiap penderitaan kami benar-benar melihat bahwa itu adalah sebuah rencana Tuhan, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kami untuk kami bisa bertahan melewati masa-masa sulit, masa-masa krisis, di dalam setiap penderitaan, dalam setiap duri yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Dan kami sungguh percaya kepada-Mu bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk memberikan ketenangan dan sejahtera dan kemenangan kepada kami untuk melewati masa-masa sulit di dalam setiap penderitaan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat mendengar firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka memiliki persepsi, pandangan yang benar mengenai kesulitan, mengenai penderitaan yang mereka alami saat ini, dan mereka semakin hari semakin rendah hati. Seluruh sidang jemaat-Mu akan semakin
memiliki karakter seperti Kristus lewat penderitaan yang mereka hadapi dan jalani, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, saya percaya dan saya sangat yakin bahwa saudara diberkati atas kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya tetap berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saudara seluruh sidang jemaat Tuhan benar-benar hidup di dalam sukacita, kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kita. Dan walaupun masa-masa ini masih sangat sulit, tetapi saya kena percaya oleh kasih karunia Tuhan, maka kita tetap berkemenangan di dalam Dia. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk bangsa kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa ini, supaya Tuhan akan terus-menerus memberkati, khususnya buat pemerintah, ya Tuhan. Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga tindakan dan juga keputusan-keputusan yang mereka ambil menjadi keputusan dan tindakan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap kuat, sehingga bangsa ini akan tetap bersatu, sehingga bangsa ini akan mengalami kemenangan di masa-masa yang sukar ini. Tuhan, tolong para pemerintah kami, khususnya Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf, ya Tuhan, serta para menterinya, supaya mereka akan sepakat sepikir untuk memberikan yang terbaik, pemikiran-pemikiran yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan terus maju. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk para dokter dan juga para perawat yang berada di garis terdepan untuk merawat saudara kami yang terpapar COVID-19, ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kekuatan fisik dan juga imun yang baik, sehingga mereka tidak terpapar pada saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Engkau juga berkati rumah sakit yang saat ini Tuhan benar-benar berjuang untuk merawat saudara kami yang terpapar. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, Tuhan, pada saat mereka beribadah. Biarlah Tuhan akan terus menolong, biarlah Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka. Berkati Tuhan setiap pekerjaan jemaat-Mu, usaha, dan secara khusus juga berdoa untuk kehidupan rohani mereka, supaya mereka semakin berakar, bertumbuh, dan akan menghasilkan buah. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Oleh bilu-bilu mereka akan mengalami dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan jika mereka saat ini dalam keadaan yang lemah secara fisik maupun rohani, hamba berdoa biarlah Engkau mencurahkan kasih karunia Tuhan berlimpah atas mereka, sehingga mereka akan kuat, sehingga mereka akan semangat, sehingga mereka akan memiliki satu kegairahan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk melayani sesama. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam keadaan seperti apapun saat ini, Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertolongan. Kaulah sumber jawaban, Kaulah sumber pertolongan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Tuhan turun dan tinggal tetap di dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam keluarga jemaat Tuhan, dalam pernikahan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, kita mengarahkan pengharapan kita kepada segala sumber atas kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Terimalah anugerah Allah Bapa,
cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Roh Kudus yang ajaib akan menyertai saya dan saudara di dalam kemuliaan yang sudah diberikan Allah Bapa kepada kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.